Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anakku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, kita berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang cerdas, sekarang waktunya daring bahasa Indonesia. Materi teks puisi rakyat sudah selesai dan kemarin kita akhiri dengan ulangan harian. Dan sekarang kita lanjutkan, yaitu teks wabel. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu, semoga nanti apa yang diberikan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menelaah informasi teks fabel, yaitu KD 3.13 tentang mengidentifikasi informasi fabel atau legenda daerah setempat yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran memahami dan menjelaskan struktur fabel atau legenda yang dibaca dan didengar. Teks fabel nanti yang kita bahas yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang teks fabel. 2. Menceritakan kembali isi fabel. 3. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Yang keempat, memerankan isi fabel. Teks cerita itu ada yang berupa fabel dan ada yang legenda. Pengertiannya yaitu fabel adalah dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Sedangkan legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Berikutnya, karakteristik atau ciri-ciri cerita fabel. Yang pertama, menggunakan tokoh hewan dalam penceritaannya. 2. Hewan yang digunakan sebagai tokoh utama dapat bertingkah seperti manusia. Hewan tapi sifatnya seperti manusia ya. 3. Menunjukkan penggambaran unsur moral dan karakter manusia tentang kehidupan. Jadi karakter sifatnya itu seperti manusia. Pada hewan ya yang nanti ceritanya itu. 4.
menggunakan gaya penceritaan yang pendek. Jadi ceritanya nanti singkat, padat dan jelas ya. 5. Menggunakan pilihan kata yang mudah, maksudnya kata-kata yang tidak begitu sulit agar pembaca mudah untuk memahami. 6. Dalam cerita fabel, hal yang paling baik yang diceritakan adalah karakter manusia yang kuat dan lemah. Jadi nanti ada tokoh yang kuat, ada tokoh yang lemah. Ya, lemah itu biasanya itu disisihkan ya. 7. Menggunakan setting alam. Ya, settingnya alam ya, soalnya kan tadi gambarannya binatang. Dan yang ke-8, teks fabel terdiri 4 bagian, yaitu perkenalan, masalah, konflik, dan penyelesaian. Perkenalan biasanya diawali dengan munculnya para tokoh ya. Terus masalah ini adanya timbul konflik ya. Setelah itu ada konflik memuncak biasanya atau disebut klimaks. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian ya. Jadi diakhiri dengan penyelesaian bahwa cerita itu berakhir. Berikutnya unsur-unsur teks fabel. Unsur-unsur teks fabel itu meliputi ada tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Untuk tema yaitu suatu gagasan yang menjadi dasar terciptanya suatu cerita. Ya, ini jadi nanti kalau kalian menentukan tema itu ada kata kuncinya membicarakan tentang apakah cerita tersebut, itu nanti jawaban dari tema. Berikutnya yang kedua, latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya lakuan dalam cerita. Berarti nanti tempatnya di mana, waktu itu kapan terjadi peristiwa tersebut, dan suasana itu gimana keadaannya, boleh sedih, boleh gembira, dan seterusnya tergantung ceritanya ya. Yang ketiga, tokoh ya. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Ini tokoh itu pelaku. Yang keempat itu ada penokohan. Penokohan itu karakter wataknya ya. Ya, jadi kalau tokohnya si kancil, berarti wataknya si kancil itu apa, itu nanti penokohan. Yang kelima, alur. Alur merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu narasi. Suatu narasi atau suatu cerita. Rangkaian ya. Biasanya alur ada alur maju, ada alur mundur ya, dan ada alur sebaliknya. Kalau alur maju mengikuti jalannya waktu ya, kalau mundur ya berarti dari cerita mungkin zaman dulu ya, itu kan cerita mundur. Berikutnya yang 6, sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pengarang memosisikan diri dalam cerita yang ditulisnya. Sudut pandang ini nanti ada sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga. Pertama itu ya aku ya atau saya. Kedua itu orang yang kita ajak bicara. Sedangkan ketiga orang yang kita bicarakan atau disebut dengan ia atau dia ya. Berikutnya yang ketujuh, amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca.
anak-anakku, demikian penjelasan materi tentang teks fabel. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Apabila kalian kurang jelas bisa menghubungi saya lewat WA suara. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.